Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan kita akan ngebahas handphone lagi teman-teman. Ini adalah Vivo Y30 yang kemarin kita sempat bahas. Wah, kenapa nih? Nah, kemarin tuh kita udah sempet unboxing sama-sama dan handphone ini saya beli dengan harga 2,8 juta rupiah. Dan saya udah pakai handphone ini mungkin kira-kira semingguan. Dan menurut saya, handphone ini tuh, bentar. Handphone ini bagus gak ya? Oi, handphone ini bagus gak sih? Bagus kok. Apa? Udah. Jadi udah, memang bagus. Jadi udah. Enggak sih. Apa memang review kayak gitu ya? Kayaknya enggak. Jadi ulang. Kita langsung aja kita bahas handphone itu mulai dari desainnya dulu. Dan kebetulan punya saya tuh warnanya emerald black. Emerald itu warnanya hijau dan black ya hitam. Dan hasilnya ya begini. Jujur aja teman-teman, handphone ini tuh cuakep. Warnanya gelap maco tapi nggak ngebosenin. Warna hijaunya juga enak dipandang dan handphone ini kelihatan mewah. Susunan kameranya juga agak sedikit berbeda dengan yang sudah-sudah. Tapi walaupun mungkin di sini yang kelihatan cuma 3 kamera aja, handphone ini tuh punya 4 kamera belakang teman-teman yang nantinya akan kita bahas belakangan. Tapi setelah ngelihat desain dari Note 7 Lite dan juga Oppo A92 yang nempatin sensor sidik jari di bagian samping, saya ngerasa ada yang aneh ngelihat sensor sidik jari kembali di bagian belakang. Sebenarnya cakep-cakep aja sih dan nggak ada yang aneh dengan sensor sidik jari yang ada di belakang. Tapi entah kenapa saya merasa bagian belakangnya kurang bersih aja. Sementara itu, feel handphone ini pas di tangan tuh enak teman-teman. Handphone terasa mewah di tangan, build quality-nya cukup kokoh dan overall nggak ada yang aneh atau perasaan awkward saat pegang handphone ini. Untuk bagian depannya sendiri, ya tentu aja lah ya ada layar berukuran 6,47 inci lengkap dengan Ultra O Screen atau kamera pancol atau tompel di bagian kiri atas. Rasionya 19,5:9 beresolusi HD+ dan berpanel IPS. Dan seperti biasa, IPS punya warna yang cukup oke dan sudut pandang yang bagus. Mungkin memang nggak se-vibrant AMOLED, tapi panel IPS di handphone ini tuh cukup oke kok. Mau dipakai main game atau nonton film di Netflix atau YouTube, semuanya enak-enak aja. Sayangnya nggak ada perlindungan layar seperti Gorilla Glass, tapi kita tuh dapat anti gores plastik seperti biasanya. Nah, untuk spesifikasinya sebenarnya tuh saya agak bingung awalnya kenapa tuh handphone ini pakai Helio P35. Tapi setelah saya pakai handphone ini mungkin ya semingguan, saya tuh jadi sadar kalau saya beli handphone ini kayaknya saya memang bukan ngincer kecepatan prosesor, tapi memorinya yang gede. Dengan harga 2,8 juta, kita tuh dapat Helio P35, PowerVR GE8320, RAM 4GB, dan yang seperti saya bilang tadi, memori jumbo 128GB yang tentu aja bisa lagi ditingkatkan dengan microSD. Jadi, saya tuh mungkin cocok dengan handphone ini teman-teman. Saya bukanlah pemain game yang berat, tapi saya tuh suka nyimpen hasil foto dan juga video. Saya tuh jarang hapus-hapusin. Dan memang kayaknya saya mungkin cocok dengan target market dari HP ini. Dengan memori yang gede, mungkin saya bisa lebih seneng daripada prosesor yang lebih ngebut tapi memori yang lebih rendah. Tapi bukan berarti ya kita nggak bisa main game ataupun jalanin aplikasi zaman down di handphone ini. Karena pas saya coba pakai buat sosmed, chatting, browsing, Helio P35 itu masih cukup banget. Saya sih nggak ada masalah sama sekali di bagian ini. RAM yang tersisa juga masih banyak, lebih dari 2GB yang mungkin ini tuh setengah lebih. Ini oke banget berarti. Dan seperti yang saya bilang tadi, ROM yang tersisa tuh banyak banget. Jadi untuk nyimpen foto, video, bahkan game sekalipun, handphone ini enak-enak aja. Dan setelah saya cobain gaming, seperti misalnya coba main CODM dan PUBG, untuk CODM sendiri bisa berjalan dengan cukup baik di pengaturan terendah. Pilihan grafiknya cuman hanya ada grafik terendah aja. Dan ya pengalaman main saya sih oke-oke aja. Saya sih memang bukan tipe orang yang pilih grafik yang bagus tapi pengalaman bermain yang jelek. Saya tuh lebih memilih gamenya lancar tapi grafiknya ya biasa-biasa aja daripada grafiknya bagus tapi gamenya nggak lancar. Dan untuk PUBG sendiri, handphone ini tuh berjalan dengan cukup baik di pengaturan balance dengan frame rate medium dan ya di sini tuh saya nggak ada masalah mainin game ini. Jadi kesimpulannya adalah handphone ini tuh masih bisa untuk dipakai gaming casual. Ya Helio P35 memang masih oke sih untuk gaming casual. Untuk sensornya seperti biasa cuma kurang suhu dan tekanan aja, jadi ya udahlah ya. Nah, sekarang kita coba pindah ke kamera belakang teman-teman yang ada 4. Setupnya tuh kayak gini, 13 megapiksel kamera utama,
8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapikselnya lagi depth sensor. Dan disinilah mungkin fokus dari handphone ini, yaitu foto-foto teman-teman. Karena kameranya bisa saya bilang punya hasil yang lebih dari ekspektasi saya. Yang mungkin merasa harga 2,8 juta, mungkin mereka cuma bisa nawarin ROM yang gede, tapi ternyata kameranya juga bagus. Hasil kameranya bagus teman-teman untuk harga segini. Dan mungkin itulah alasannya kenapa ROM-nya gede, yaitu untuk nyimpen foto-foto yang bagus yang kita ambil pakai handphone ini. Nah, untuk kamera depannya sendiri di sini cuma ada satu aja di bagian pancol dan resolusinya 8 megapiksel aja. Untuk kualitasnya sih seperti biasa, Vivo tuh punya kamera selfie yang mungkin di atas rata-rata. Saya tuh seneng juga untuk pakai handphone ini sebagai kamera selfie. Dan seperti biasa, saya jadi sedikit lebih ganteng. Oke teman-teman, jadi ini dia contoh video dari Vivo Y30 ini. Hasilnya lumayan bagus, walaupun misalnya saya lagi sore-sore kayak gini, hasilnya masih terang-terang aja. Ternyata memang kamera handphone itu lumayan bagus teman-teman. Oke teman-teman, ini dia hasil kamera depan dari Vivo Y30. Kalau dari sekilas di sini sih hasilnya bagus ya. Rambut, helai-helai rambut saya juga kelihatan dan detailnya enak dilihat. Untuk vlogging kayaknya handphone ini oke-oke aja, bisa dipakai dengan mantap. Nah, sekarang kita lompat lagi ke bagian yang mungkin terpenting, atau mungkin bagi saya terpenting adalah bagian baterainya. Nah, di sini tuh handphone ini punya baterai yang cukup gede, yaitu 5000 mAh, dan juga port charging yang udah Type-C. Nah, Vivo kayaknya udah tahu deh kalau sekarang kita tuh udah lebih memilih Type-C. Jadi mereka tuh udah ngasih port Type-C ini di handphone yang mungkin harganya di bawah 3 juta. Dan ini sentuhan yang bagus, tapi sayangnya, sayang beribu sayang, di sini kita tuh nggak dapet fitur fast charging. Ya 18 watt ataupun 15 watt. Nah, di sini fitur fast chargingnya hanya 10 watt. Fast charging tapi nggak cepet-cepet amat. Dan itu mungkin concern bagi saya yang melihat wah baterainya gede banget, tapi sayangnya waktu pengecasannya tuh makan waktu yang cukup lama. Nah, sayangnya di sini saya tuh nggak bisa nampilin hasil benchmark untuk handphone ini teman-teman. Kedua aplikasi benchmark yang saya jalankan di handphone ini tuh keduanya nggak nampilin hasil Geekbench dan juga PCMark. Pas saya nyoba pakai Geekbench, 97% aplikasinya force close. Pas saya coba PCMark, udah mau kelar, force close juga teman-teman. Jadi ya udahlah ya. Karena pas saya coba pakai handphone ini tuh, handphone ini bisa bertahan cukup lama dari pagi sampai malam, mungkin seharian lebih. Dan itu udah cukup lah ya untuk saya. Nah, jadi gimana teman-teman? Pengalaman saya atau kesimpulan saya setelah pakai handphone ini selama seminggu adalah handphone ini tuh punya fokus di areanya. Jadi mereka kayaknya udah menentukan target pasar mereka, yaitu adalah teman-teman yang suka foto-foto, nggak suka hapus foto, dan juga mungkin pengen punya handphone yang keren. Karena jujur aja, kameranya tuh di atas rata-rata, atau saya tuh suka dengan kameranya. Terus karena kameranya bagus, saya tuh jadi sayang untuk ngapusin fotonya. Jadi saya mau nyimpen. Dan saya nggak mungkin kehabisan memori karena 128 GB itu space yang gede banget teman-teman. Kecuali kalian nyimpen file-file yang ya tugas kuliah atau tugas sekolah atau ya begitulah. Dan apakah saya merekomendasikan handphone ini? Nah, misalnya kalau kalian ada di target market mereka, atau misalnya yang kalian yang udah saya sebutkan tadi suka foto-foto dan males untuk hapus-hapusin, handphone itu bagus banget teman-teman. Punya ROM yang gede, kamera yang oke, dan teman-teman tuh jepret apa aja bisa bagus hasilnya. Dan kalau misalnya kalian bukanlah target mereka, atau kalian penyembah spesifikasi, pengen prosesor yang bagus dan kenceng banget atau ngebut banget, handphone ini tuh kayaknya bukan untuk kalian. Apalagi mungkin kita nggak ada fast charging kali ya. Mungkin segitu kali ya. Oke deh teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman juga. Dan kalau kalian gak suka dengan video ini, ya kalian tahu lah harus ngapain. Kalau gitu, saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.